Jadi teman-teman semua, untuk tahap pertamanya itu kita lakukan lem clearing. Nah, lem clearing ini tergantung cara kalian metodenya seperti apa. Itu kembali lagi ke kondisi existing dari lahan kalian masing-masing. Ini saya sekedar kasih saran mungkin tetap berhati-hati karena di tahap ini kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam lahan kalian, entah ada hewan atau ada hama atau ada serangga atau ada mungkin bahkan sampai ke hewan buas ya seperti ular ataupun yang lainnya. Ya, hati-hati jika kalian juga menggunakan api karena itu juga punya risiko yang cukup berbahaya untuk kalian sendiri. Kumpulkan semua yang ada sampahnya. Untuk saran dari saya, tunggu hingga kering ya, baru kita mulai bakar. Dan ingat, kalau kita bakar sampah juga hati-hati. Kita harus ingat-ingat dengan kondisi sekitar, lingkungan kita, tetangga kita. Jangan sampai juga aktivitas kita mengganggu daripada kegiatan di lingkungan kita. Kalau belum berdarah, namanya belum berjuang. Yuk, ikhlas. Bismillah, niat baik. Kemudian untuk tahap kedua dari konstruksi ya, ini kita markingkan posisi kolam-kolam kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai metode ya, bisa dengan benang boplang ataupun bisa juga kalau kalian memang punya metode sendiri diterapkan. Yang penting ukurannya sesuai dengan rencana ya, dan juga diperhatikan untuk tata letak kolam. Jangan sampai lahan kalian itu tidak maksimal dalam penggunaan tata kolamnya. Sayang, karena sekarang tanah juga mahal. Semeter 2 meter pun kalau bisa jadi manfaat, itu menurut saya lebih baik daripada kita bangun kurang terencana dan akhirnya ada bisa sedikit tanggung ataupun kurang efektif, nanti kalian sendiri yang rugi. Tebelan plat kurang lebih 20 ya, hampir lah ini, hampir. Oke, hari keempat, alhamdulillah kolamnya udah, tapaknya udah bulat, udah ada batanya semua. Nah, ini kami coba aplikasi 20 cm. Jadi kita gali dulu, terus kita pasangan bata 2 susun. Jadi jatuhnya sekitar 20 cm. Nah, ini kita isi pakai pasir. Nah, jangan lupa ya kawan-kawan, ini drainasenya. Ini kenapa saya pasang pipa tinggi gini, cuman sekedar biar nggak kemasukan pasir di outletnya. Di inlet ini ya. Nah, ini kita pasang. Kemarin ini udah kita lakukan pemasangan sampai kita tembuskan ke outlet. Nanti di sini kita insya Allah kita buat bak kontrol. Nah, kalau yang kedua sudah dalam proses plot kawan-kawan. Ya, jangan lupa dimanapun berada selalu berdoa dan bersolawat, bersyukur atas kesehatan kita semua. Yuk, ikutin terus videonya. Kalau tebal tapak kalian dan drainase kalian udah diinstal, kita lakukan penimbunan seperti yang ada pada video ya. Pastikan hamparan kalian padat, kasih air sedikit supaya lebih padat. Alhamdulillah ya, jadinya kita tinggal install terpal. Kita pesan di toko online, nanti kita share linknya. Nah, ini posisi batu pasang sudah terpasang. Nanti kita timbun puing, kasih pasir. Nih contohnya kayak yang ini. Karung pasirnya udah siap, tinggal kita gelar. Oke, lanjut lagi. Ikuti terus videonya. Nah, ini kawan-kawan semua, contoh layout yang ada di lahan kami. Jadi kurang lebih seperti ini jadinya untuk tapak-tapak kolamnya.
Nah, nanti jangan lupa ya kawan-kawan, kita marking juga untuk kebutuhan salurannya, untuk saluran buangnya, sampai kita bisa benar-benar punya instalasi yang baik tanpa ada hambatan, tanpa meninggalkan limbah. Dan juga nanti kita usahakan supaya air itu keluar di pembuangan itu dalam kondisi yang sudah cukup bersih. Caranya gimana? Kita bikinkan bak kontrol di setiap kolam-kolamnya. Nah, ini untuk proses pemasangan terpal D3 ya. Kita pakai D3 di sini. Untuk video unboxingnya nanti kita buatkan lagi untuk video di konten berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan-kawan, bila kamu merasa konten ini bermanfaat dan bagus. Share ke seluruh dunia supaya kawan-kawan kita semua juga bisa ikut wirausaha serupa ya, insya Allah. Ya, ini posisinya kita sudah pasang kolam terpalnya. Jadi kurang lebih seperti pada video ya. Ini kolam yang pertama udah ada terpal kolamnya, dan beberapa yang lainnya masih dalam proses juga. Ya, nanti kapan-kapan kita insya Allah coba kasih video unboxingnya ya. Kalau kita beli di toko online tuh dapat apa aja. Nah, ini untuk saluran buang kita kawan-kawan. Kurang lebih kita buatkan seluruh kolam itu ada bak kontrolnya, supaya keluarnya nanti airnya sudah cukup bersih ya. Jadi limbahnya itu udah ketampung di bak kontrol. Nah, ini terpalnya belum dipasang kawan, nanti kita pasang. Nah, ini saluran buang kita langsung tembus ke saluran depan. Ikutin terus videonya. Oke kawan-kawan, inilah jadinya kolam biovlog yang ada di lahan kami. Kita spill ya, jadinya kurang lebih seperti ini. Insya Allah nanti kita akan buatkan lagi videonya terkait detail-detail blower yang digunakan, cara instalasi pipa-pipa blower, cara instalasi saluran-saluran air ke dalam kolam, dan lain sebagainya. Tetap ikuti video kami dengan like dan subscribe ya kawan-kawan. Tunggu video selanjutnya. Kita akan lebih lanjut bahas soal peternakan ikan untuk wirausaha kalian semua. Maaf bila ada kesalahan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.